Oke, selamat malam kembali lagi sejauh Dopa di live IG Dopa kali ini. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas mengenai bimbel kedokteran yang menggunakan atau memakai aliran dari rapper itu. Nah, sebelumnya aku mau sharing-sharing dulu. Sebenarnya ini salah satu topik yang unik banget nih, karena mungkin dari kita belum pernah ada kan yang menyatukan antara bimbel dengan rapper itu sendiri. Sedangkan dua bidang itu yang benar-benar beda banget nih basicnya. Jadi tertarik banget untuk bahas kali ini sama narasumber kita. Ada Ian atau nama panjangnya itu Fajrian Haikal Faros sebagai owner dari Bimbel Kedokteran Medical Rapper. Nah, topik ini penting banget untuk teman-teman sejawat Dopa di sini menyadari kalau sebenarnya kalau sejawat punya passion di bidang apapun itu sebenarnya bisa digabungkan dengan kedokteran gitu. Jadi nggak perlu takut punya passion apapun itu terus jadi terbatas nggak mau digabungin atau takut untuk cara menggabungkannya, karena sebenarnya passion apapun yang sejawat punya itu bisa digabungkan dengan bidang yang sejawat geluti sebagai profesi gitu. Tinggal gimana caranya aja pintar-pintarnya sejawat untuk mencari celah untuk menggabungkan kedua passion tersebut. Nah, untuk itu kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama narasumber kita untuk tahu gimana sih awal mulanya dan gimana background ceritanya untuk membangun dari medical rapper itu ya. Oke, kita undang aja narasumber kita. Halo Kak, halo. Oke, selamat malam Ian. Gimana kabar hari ini? Selamat malam Kak. Alhamdulillah baik dong tentunya. Baik Kak. Oke. Nah, sekarang lagi ada kesibukan apa nih Ian? Apa ya? Ini sih tadi sempat ini ngerjain materi kan. Ini kan musim ini ya Mas. Remed, remed ujian blog. Nah, kebetulan lagi nyiapin remed untuk adik tingkat sama ini temen mau besok mau ngajar temen angkatan sih. Jadi mereka juga ikut remed kan. Jadi masih nyiapin itu tadi buat Menyiapin besok. materi buat Iya, buat remet-remetnya itu ya? iya ujian blog khususnya. Oke. Kalau dari kuliahnya sendiri sekarang udah nyampe di semester berapa? Terus ada kesibukan apa gitu? Oke, Yang untuk organisasi atau lainnya? oke. Sekarang alhamdulillah udah libur ya. Masuk 20 Februari udah semester 6. Nah, mungkin kalau Oke. di ini sih Mas ikut CIMSA Bisa, di oke. Skora. Skora, oh Kemudian skora. Oke. kemudian sama kalau di Univ itu HIPMI sih Mas. Oh, oke. Kalau aku cimsanya masuknya ke Skomi. Oh, sangat education Sko- ya. Iya. Kalau yang UI itu kalau nggak salah baru ya, baru gabung ya kalau cimsanya ya. Observer gak sih Mas ya? Ah, masih baru ya. Karena dulu Iya, kalau nggak salah pas angkatanku tuh belum belum ada gitu pas awal-awal itu di UI untuk cimsanya. iya Mas. Oke. Nah, mungkin untuk background pendidikannya kalau lebih begitu. Tapi untuk background mengenai bisnisnya mungkin bisa perkenalan dulu teman-teman sejauh di sini, mungkin ada yang baru kenal sama Kak Ian nih. Oke, halo teman-teman yang nonton. Jadi ini ya Mas, perkenalan tentang medical repair berarti ya. Iya, haha. Oke, oke. Jadi itu tuh awal mulanya ini sih Mas. Mungkin dari iseng-iseng aja ya. Dulu kan punya iPad nih. Semester 2 tuh punya iPad kan. Terus ya udah aku beli aplikasi-aplikasi yang kayak gambar-gambar gitu kan. Procreate, Oke. kemudian Footnotes gitu-gitu kan. Nah, kemudian di Procreate itu aku coba gambar nih. Gambar kayak logo gitu kan. Oke, Mm. aku kan suka rap. Ya udah aku eh, kombinasikan itu kan di logonya kan ada Travis Scott kan. Nah itu aku aku kasih gambar Travis Scott, kemudian kasih ini sih sayap Mas, kan kedokteran kan berkaitan erat sama sayap dan ular kan. Ya udah tinggal kasih sayap Travis Scottnya and kasih ular di bawahnya. Ya udah timbullah medical papers. Nah dari awal itu
Ya udah logonya aku gunakan sampai saat ini. Nah kemudian dulu tuh awalnya tuh cuma sharing-sharing ini sih mas. Kan dulu IP ku kan 29 ya, 29. Terus aku ikut remet gitu kan. Jadi naik drastis 374. Nah dari situ aku buka kayak sharing sharing session lah ke adik tingkat gitu kan. Nah ya udah itu sharing-sharing aja yang langsung daftar tuh 55 apa ya. Nah itu mas. Terus siapa yang nge-share posternya itu kan, poster webinarnya itu lah kita sebut webinar. Mhm. Itu nggak sengaja aku ketemu sama adik tingkatku mas, angkatan 21. Ketemunya itu di Bantul sih pak. Kita kan dari Sleman, tapi kita ketemunya bisa di Bantul secara tidak sengaja. Jadi kita sama-sama di satu dokter yang sama, di dokter gigi yang sama untuk kontrol BL gitu mas. Mhm. Nah kemudian di belakangku itu lagi ada ibu-ibu lagi ngomongin anaknya masuk kedokteran gitu kan. Nah terus Mhm. ya udah, oh ternyata UII, oh berarti ini calon adik tingkatku nih. Nah dari situ kami jadi kenalan gitu, namanya Eji mas. Nah dari situ terus kita saling tuker line kayak gitu. Terus mamanya bilang, mas ini aku titip anakku ya, nah gitu. Jadi kayak ya udah dari Eji itulah pertama kali Medicaper dipromosikan dari webinar tersebut mas. Nah di situ itu masih gratis ya. Kemudian aku buka pertama kali itu kelas yang berbayar itu pas zaman ujian blok sih mas. Nah zaman ujian Mhm. itu tuh yang daftar langsung 82 83 gitu. Jadi itu Wih, pertama keren. kali sih gitu ya, dari itu sih mas. Nah di situ oh ternyata dari itu kan ternyata banyak yang minat kok, banyak yang minat kan ternyata. Ya udah sampai sekarang Mhm. masih berlanjut gitu mas. Oke. Nah itu di lingkungan UI emang masih sedikit yang buka bimbel apa gimana? Itu kok kayak kayaknya rame banget nih yang pakai atau yang daftar. Oke, sebenarnya itu banyak mas. Dokter-dokter pun juga banyak yang daftar, kemudian bimbel mungkin dari eksternal UII juga ada, Hmm. kakak tinggi pun tentunya juga ada gitu. Nah mungkin apa ya mas, di sini aku mencoba berbuat beda sih tuh. Mungkin oh ya dulu tuh pertama kali aku tuh ngajar itu aku bukanya dengan nge-rap dulu mas, habis itu kita belajar gitu Biar santai gitu. ya. Oke, oke. Nah, kalau dari medical rapper sendiri ini ada visi misinya nggak? Udah ada visi misinya belum yang ke depannya itu mau kayak gimana? Oke, mungkin ini sih mas, secara umum ya tujuanku untuk membangun ini secara umum untuk berbagi lah mas, berbagi membantu satu sama lain ya terkait ilmu kedokteran. Nah mungkin nanti di sini saya akan ada 6 sih mas mungkin. Jadi kayak tentunya milik Pers ini percaya ya segala sesuatu itu mesti dari Tuhan yang Maha Esa tentunya, dari Allah kan. Jadi aku tekankan untuk mahasiswa FK itu ini sih, Allah nomor satu sih mas tentunya. Semua kejadian kan mesti, Oke. I believe, mesti dari Tuhan kita Allah gitu. Kemudian ini sih yang kedua, medical medical webers ini sih fokus untuk kiblatnya itu di ilmu kedokteran yang berbasis evidence based mas. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan evidence based medicine tentunya. Yang ketiga mungkin ini mas, uh, aku percaya tiap orang itu kan memiliki keunikan masing-masing kan, dan berbeda satu sama lain. Jadi aku menekankan kita bisa saling menghargai satu sama lain gitu terkait keunikan diri masing-masing kayak gitu. Kemudian ini sih mungkin mas, yang aku tekankan lagi mungkin terakhir adalah berkaitan sama penerapan ini sih mas, self esteem. Jadi Oke. self esteem kan bahasa Indonesianya keberhargaan diri ya, tapi
aku lebih suka nyebutnya self esteem aja sih. Hmm. Kalau yang Mungkin itu. untuk yang nomor 3 tadi itu yang tiap orang punya beda-beda itu apakah dari medical rapper juga memfasilitasi misalkan ada teman-teman pesertanya itu yang punya cara belajar yang berbeda-beda atau metode yang beda-beda juga difasilitasi semua? Oh, kalau itu belum ada sih Mas. Jadi aku lebih menekankan kayak misal kita, mungkin poinku di sini menekankan kalau misal kita memiliki passion apa gitu kan. Jadi kita nggak usah malu untuk menonjolkan aja gitu sih Mas. Jadi kayak aku Oh, misal misal ada orang yang dia jago nge-rap dan jago nyanyi lah misal. hmm, Jadi jangan malu untuk menunjukkan diri kamu itu siapa. Gitu sih Mas. oh, Lebih ke situ sih. hmm. Ya. Nah, kalau dari medical rappers ini sebenarnya yang bikin Ian sendiri atau ada sama temen atau sama kak tingkat atau ada tingkat gitu nggak? Oh, awal mulanya ini sendiri ya Mas. Sendiri Hmm, tentunya dari aku sendiri. Nah, kemudian tapi untuk akhir-akhir ini, tapi baru sih, baru sebulan ini ya, aku ngajak temen aku, dokter, jadi dokter dari kedokteran Jember ya. Karena ini sih, ngajarnya kan ngajar angkatanku juga gitu kan. hmm, Nah, karena mungkin aku kewalahan juga kan, dan itu kan soalnya juga banyak kan Mas yang kita bahas. Jadi aku butuh partner hmm, gitu. Jadi kita hmm. saling saling apa ya, berkolaborasi gitu. Oke. Ya, Itu jatuhnya kerjasama atau direkrut sebagai mentor atau gimana? kerjasama sih Mas. Kerjasama. Ya. Berarti jadi ada kepemilikan sama-sama di Oh, medical rapper. enggak Mas. Nah, jadi aku sebutnya kayak tutor undangan gitu aja sih Oh, Mas. tutor undangan. Nah, Oke. ya. Hmm. Nah, kalau dari passionnya, Ian kan pasti juga punya passion-passion yang lain ya. Nah, ada alasan tertentu nggak? Kenapa yang digabungin sama bimbelnya ini dari passion yang rappernya ini? Oke Mas. Medical Rappers. Ya, mungkin dari itu sih Mas. Kan belum ada juga ya dokter dan rapper. Nah, Iya mungkin kan? dari situ. Dan juga karena musik-musikku dari SMP, SMA, sampai kuliah itu basicnya itu 99% itu adalah lagu-lagu rap barat, barat ya tapi ya, rap barat. Hmm. Ya udah aku gabungin aja gitu Mas. Jadilah Medical Oke. Rappers. Gitu aja Kalau sih. kalau dokter Dre itu bukan dokter ya, No, no, no. Dia cuma pakai. namanya aja dokter. Mhm. Oke, terus selama ini ngejalanin medical rapper gimana hasilnya Ian? Ya, alhamdulillah Mas. Jadi ada adik tingkat baru, angkatan 21, 22. Ya, alhamdulillah masih ada tentunya Mas. Pada nyariin gitu loh. Jadi kayak aku kadang Oke, tahan juga, Mas buka kelas ini nggak, buka kelas ini nggak, buka kelas ini nggak. Gitu banyak di tingkat yang ngechat gitu, Mas. oke, Suruh buka oke. Oh, kelas. Gitu. Makanya kan mm, mm, agak mm. kewalahan ya, apalagi kan ini 3 angkatan ya. Makanya aku mencoba untuk ini sih, kolaborasi dengan aku mengundang dokter tadi, yang dari temanku tadi, yang dari dokter. Untuk membantu itu tadi, Mas. Oke. Nah, itu eh, memang basicnya kelasnya itu atau meetingnya itu by request aja atau sebenarnya kayak rekaman materinya itu udah ada nanti kalau yang mau beli tinggal beli aja gitu. Oh, itu Zoom sih, Mas. Kita Zoom live gitu. Tapi kadang juga recording juga. Oh, berarti untuk mulai meetingnya by request aja ya. Ntar ada berapa yang mau daftar, ntar baru dimulai. Biasanya ini, Mas, aku jadwalin. Untuk biasanya yang ini ya, biasanya itu untuk misal gitu kan. Nanti aku jadwalin. Nanti ada bahas skenario berapa, kemudian nanti diakhiri dengan ujian blog tentunya. Oke. Jadi sebenarnya ada list-list tanggalnya gitu Mas. Nah tapi untuk yang biasanya yang remediasi itu yang adik tingkat yang request itu sih Mas. Tapi untuk yang blok utama itu biasanya aku udah dari aku sendiri gitu waktunya. Hmm. Oke.
Nah, misalkan dari request terus sedangkan tentor yang dibutuhkan itu tentor yang undangan tadi itu ada minimal berapa pendaftarnya nggak baru dimulai untuk materinya? Oh, enggak sih Mas, bebas aja sih mendaftarnya mau mau berapa. Yang penting kita di sini tujuannya kan sebenarnya membantu ya, berbagi ilmu aja sih Mas, gitu. Dan Oh, ya biar ini sih Mas, biar nggak lupa ilmu iya, kedokterannya gitu. iya, Jadi kan sayang kan, iya. iya gitu. Metode belajar terbaik itu mengajarkan orang lain ya. Iya, kan sayang banget ya ilmu kardiologi Iya, gitu hilang gitu dengan sekejap. Jadi kayak dengan mengajarkan kita masih ingat terus kan Mas, iya, jadi diingat lagi gitu. konsep dasar Iya. gitu. Justru kalau ditanyain terus kita jadi nggak tahu jadi bisa buat belajar lagi apa yang kurang gitu ya. Iya Mas. Hmm. Nah, selama ini gimana ngatur kesibukannya antara kesibukan di kuliah sama ngembangin dari medical rappernya ini? Oke, tentunya kalau saat kemarin ya, kan udah libur nih. Kalau kemarin ini itu aku utamakan ini sih Mas, ngajar dulu, ngajar adik tingkat dulu yang utamain. Nah, habis selesai kan kita mungkin kita tuh Zoom tuh antara jam 7 ya Mas biasanya, setengah 7 7 sampai jam paling mentok jam 10 lah, jam 9 setengah 10 gitu kan. Nah, habis Hmm, itu kita kelasnya malam ya. Habis itu ya kalau bisa tutorial, kalau misal aku dari ngajar itu masih ada tenaga, ya aku belajar, langsung belajar tutorial. Nah, kalau enggak ya ini sih Mas. Kadang aku harus mengorbankan aku belajar tutorial pas kuliah pakar sih. Itu. oke. Tapi Yang ya balik penting hadir aja ya kuliahnya. gimana Mas? Yang penting pas kuliah hadir aja. Belajarnya belajar yang lain. Kalau nggak disambi sih, tapi disambi nggak bisa sih sebenarnya. Jadi itu Mas, kadang ya pakar aku jajar temanku gitu kan, kita saling aku tanya dia gitu, ajarin ini dong patologi satu bagian anatomi ini dong gitu. Jadi saling apa ya Mas, di FK ini juga aku kan ini ya sering banget aku dibantu sama teman-temanku gitu, mereka nggak pelit ilmu gitu loh Mas. Iya, iya. Nah, untuk jangka panjangnya menurut Ian, kira-kira kalau mahasiswa kedokteran itu punya potensi nggak sih ngembangin bisnis tapi yang jangka panjang, bukan cuma kayak pas liburan doang gitu. Konsepnya dalam maksud gimana nih Mas? Sorry. Jadi kayak sebagai mahasiswa kedokteran tuh kira-kira berpotensi atau punya kesempatan nggak sih kalau mau bikin bisnis yang bisa jangka panjang. Jadi bukan cuma pas liburan atau pas esket doang, tapi terus nanti pas koas jadi berhenti dan lain-lain. Oh, kalau boleh nggak aku mungkin dari sudut pandang medical writer boleh nggak sih Mas? Boleh, boleh, boleh. Kalau dari medical writer sendiri misal ya, besok saat koas itu kan aku juga mikir sih atlas kayak gimana gitu kan, dan saat jadi dokter gimana. Nah, aku udah memikirkan kayak aku kan bisa ini Mas, menjual rekaman-rekaman tersebut, rekaman materi tersebut dalam bentuk video tentunya. Hmm. Pertama itu, yang kedua mungkin ini sih Mas, merekrut dari adik tingkat gitu sih Mas, untuk menjadi tentornya sih. Mungkin kalau dari aku gitu sih Mas, tetap bisa. Oke, nanti tinggal tentornya aja mungkin yang ditambah ya. Mm-mm. Hmm. Terus selama ini pernah keteteran nggak pas lagi tiba-tiba kayak ada request baik banget nih untuk ngajarin atau bikin Zoom meeting, sedangkan Ian juga lagi sibuk untuk organisasi atau lagi jadwalnya Ya. minggu-minggu ujian gitu. Oke, pernah banget Mas. Pernah banget di tahun kedua malah tapi ya. Tahun Hmm. kedua itu tuh besok ujian blok dan adik tingkat juga ujian blok kan. Dan Hmm. Amin satu, Amin duanya itu ini. Aku tentunya fokus ngajar adik tingkat dong Mas. Dan itu keteteran. Dan nilainya pun saat itu B plus sih. B plus ya. Nilai bloknya B plus. Nah, Hmm. tapi pas aku ikut remed. Gitu sih Mas. Jadi menurutku tuh gini ya. Habis remed itu kopi A Mas. Kalau di tempatku itu kan kalau yang diambil kan paling tertinggi kan Mas. Jadi Ah, misal ujian pertamanya B per C gitu kan. Tapi kalau remednya A, ya yang diambil yang A.
Itu sih. Kalau di Mas gimana? Kalau di aku, misalkan remed maksimal nilainya 65, nggak bisa sampai A gitu. Oke. Jadi itu sih Mas. Jadi aku maksimalin pas remediasi gitu sih. Oke, jadi ujiannya cuma kayak try out doang. Iya Mas. Remed, remed di genjot abis gitu sih Mas. Dimaksimalin di Iya, remed. Pernah sih itu Mas. Dua enak kali. dong kalau enak kalau bisa sampai A dong. Iya, sampai A. Pernah aku dari Bemen Mas. Bemen jadi Amin nggak pernah. Jadi kan dari 275 jadi 375 tuh. Iya, Hmm. kalau di aku nggak bisa. Oke lah, Oh, nggak apa. Nah, selama ini gimana cara numbuhin semangat lagi nih? Misalkan lagi sibuk banget, terus jadi ada rasa kayak males untuk bikin Zoom meeting ya dan lain sebagainya, mas untuk ngajarin karena lagi capek banget. Nah itu gimana numbuhin motivasi atau semangatnya lagi? oke. Jadi kayak aku bisa sih Mas kayak ngerasain kita lagi capek banget tapi kita harus menerangkan suatu kewajibannya gitu kan sih Mas. Ya, Iya, I feel aku sering banget rasanya kayak gitu tapi aku balik lagi kan ini udah tanggung jawabku gitu loh Mas. Adik tingkat juga udah pada mendaftar gitu kan. Masa aku mau meninggalin mereka gitu gitu, gitu Mas. Jadi baik lagi sini aku kan dari awal kan berbagi ilmu tadi Mas. Nah, jadi dibalik lagi ke kewajiban. Jadi kalau aku tipe yang aku paksain sih Mas. Gitu sih Mas. oke. Hmm. Jawab tadi. Terus selama ini kendalanya apa aja dalam bangun bisnis bimbel ini? Kendala, kendala. Oke, kendalanya maybe jadwal tabrakan, kemudian tentunya mungkin aku harus meluangkan waktu, Hmm. waktu, kemudian apa ya Mas? Kendala dua itu aja sih Mas maybe. Mungkin Hah? oke. Berarti sebelum mulai kelasnya juga Ian juga review materi dulu ya. Oh iya. Mm-mm. Nah, pernah nggak ada kendala kayak misalkan lagi kelas gitu terus ada yang nanya tapi Ian juga lagi kebetulan lagi lupa aja untuk materinya itu gitu. Oh pernah. Pernah dong Mas. Kayak Nah, oke itu ini nanti biasanya kalau ngatasinnya gimana? ngatasinnya oke terima kasih pertanyaan yang bagus nanti kakak akan kirim jawabannya di grup gitu sih biasanya Oh, cari dulu gitu. oh, berarti emang ada grup konsultasinya juga ya yang nggak Hmm. secara meeting ya? Mm-mm. Ada grup. Oke. Oke, oke. Nah, untuk kedepannya apakah dari bisnis bimbel sama rappernya ini bisa saling mendukung satu sama lain nggak ke depannya? Atau lama-lama yang dari rappernya ini cuma sebagai desain aja, terus belum ada improve ke arah mekanismenya atau dari metode belajarnya yang diimprove ke arah rappernya? Mas. Nah sejauh ini aja sih Mas untuk rappersnya itu untuk cover dari tiap blognya aja sih Mas sejauh ini ya aku mikirnya ya kayak blog Hmm. kardiovaskuler gitu-gitu ya udah Cardi lah untuk blog selanjutnya Travis Scott sampai lain kayak. Nah kan juga ini ya Mas aku mengingat juga di Indonesia untuk hip hop and rap Indonesia kan ini ya menurutku masih banyak yang peminat dari musik hip hop dan rap itu kan sangat minim di Indonesia aku lihat mereka Oke. even aku di FK Mas dari yang cowok-cowok yang dengerin rap itu juga cuma aku doang gitu loh Mas kan juga yang, yang itu sih kalau di sini rappernya maybe aku lebih ke ini sih Mas ke diriku sendiri aja gitu bikin lagu something like that aliran rap Oh, itu sih Mas. belum ada pikiran ya, misalkan bikin rap tapi liriknya itu dari nama-nama
anatomi atau dari materi-materi gitu biar lebih gampang ngapalinnya terus dikasih nada-nada gitu. Hmm, that's nice. But I think aku butuh partner untuk membuat liriknya gitu mas. Untuk Iya, menghubung-hubungkan. iya, iya, iya. Nggak dibikin lagu aja udah pusing ya. Iya. Oke. Terus ada tips nggak nih gimana sih caranya bikin bimbel tuh yang bisa beda daripada yang lain? Kayak punya keunggulan atau poin lebih gitu dibanding yang lain. Oke. Baik mas, mungkin aku menganggapnya ini sih mas. Aku singkat jadi sate, boleh nggak sih sate? Apa itu? Sate itu sate. Kita makan sate, ingin kita makan sate, esnya itu kita harus cari dulu siapa diri kita. Nah, siapa diri kita, ya tentunya harus tahu kelemahan kita apa, kekurangan kelebihan kita tuh apa gitu. Kemudian A-nya. A-nya mungkin ini sih Mas, apakah tujuan kita membangun brand tersebut. Nah, bisa dari sisi diri sendiri apa, yang kedua dari sisi berbagi gitu, sisi ke orang lainnya gitu Mas. Dari diri sendiri ke Hmm, orang lain. Kemudian kalau T, T-nya tuh true or not. Bener nggak sih gue itu kayak gitu? Bener nggak sih diriku tuh seperti itu gitu? Diriku tuh beneran kayak gitu enggak? Kayak gitu. Kemudian kalau E-nya ini mas, expert, expertise. Jadi keekspertan kita tuh apa gitu mas. Jadi kan di sini oke. alhamdulillah kan aku udah menemukan expert itu apa. Nah di sini kan aku tertarik ke ilmu kedokteran gitu kan mas. Nah Hmm, udah aku gabungin dari itu sih mas. Ya mungkin itu sih mas dari Ian. oke. Ah. Nah, kalau dari mengembangkan bimbel ini, kira-kira ke depannya menurut Ian di bidang usaha bimbel ini masih banyak nggak sih yang bisa dimanfaatin atau yang dioprek lagi misalkan ada teman-teman lainnya yang mau bikin bimbel juga. Oke. Jadi ini untuk teman-teman yang mau bikin ini mas, bimbel kedokteran gitu atau gimana? Ya, misalkan bimbel kedokteran itu sebenarnya peluangnya itu masih bagus atau enggak dan kayak peluang untuk pengembangannya itu masih bagus apa enggak sih untuk jangka panjang. Oke. Kalau jawaban aku masih bisa banget sih mas. Tentunya kan mahasiswa kedokteran itu kan yang paling dibutuhkan itu kan ini ya. Mereka kan banyak ujian dan mereka kan Hmm, mesti pertolongan. Pertolongan dalam maksud di sini adalah pertolongan mencari sumber belajar gitu mas. hmm, Nah, hmm. tapi di sisi lain kita juga harus cari tahu siapa yang kita gitu mas. Jadi kita harus juga cari tahu apa kelemahan kelebihan diri kita sendiri dan brand lain gitu sih mas. Oke. Kan juga menurut dokter dan sebagainya itu kan juga banyak. Ditambah eksternal pun juga banyak kan mas. Jadi aku lebih menekankan uh, jadilah diri sendiri gitu sih mas. Jadi kan sebenarnya adik tingkat kan cocok-cocokan kan mas. Aku Hmm, cocok sama hmm. ini, aku cocok sama ini, aku cocok sama ini. Jadi ya kalau aku sih mengusahakan jadilah diriku sendiri gitu. Jadilah dirimu sendiri. Tipe ngajarmu sendiri bagaimana gitu sih kak. Kalau dari Ian. Oke, berarti masih bisa dikembangkan lagi dengan cara menunjukkan originalitas atau kayak keunikan dari masing-masing bimbelnya itu ya. Iya mas. Oke. Nah, untuk selama ini udah ada kepikiran belum kalau kedepannya kayak mau dibikin ke arah yang lebih serius lagi dengan hire orang-orang yang menghandle bidang-bidang tertentunya atau khusus handle ke sosial medianya atau lainnya? Oke. Sebenarnya ada sih mas. Mas tapi kalau boleh nggak sih aku menjawab? Boleh nggak aku tapi nggak jawab gimana mas? Sebenarnya udah ada konsepnya kayak mana. Boleh, Boleh nggak? boleh.
Misalkan belum mau dijawab juga nggak apa-apa. Nanti biar surprise buat Iya, penontonnya nanti. Tahu nanti medical rapper udah gede segimana gitu, boleh. iya sih. Nanti kita collab live lagi kalau tiba-tiba udah ada sesuatu yang di launching nih. Iya, Mas. Jadi dari diri aku sendiri udah ada rancangan sih, Mas. Gimana gimananya. Oke, Nah, mungkin, oke, oke. Masih rahasia tapi. mungkin dari aku dan orang tua lah, papa mama lah gitu. Yang tahu gitu, Mas. Oke. Ya. Nah, misalkan teman-teman di sini juga ada yang mau bikin bimbel nih, karena mungkin masih mahasiswa tapi juga ngeliat peluang di kampusnya itu bagus banget. Ini kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke. Kalau dari persiapan tentunya ini sih, Mas, pahami diri kita sendiri, kita dia. Hmm. Kita mampu nggak sih mengajar orang gitu kan? Karena kan nggak semua nggak semua orang itu bisa ngajar nggak sih, Mas? Ya, beda-beda. Ya, di sini pun ini, Mas, kalau boleh jujur ya, aku tuh di FK itu bukan yang terbaik. Hmm. Justru banyak yang lebih baik dari aku. Justru banyak banget yang IP-nya 4, IP-nya 39, 38 gitu-gitu. Banyak banget. Tapi Hmm. tapi menurutku mereka tuh belum ini, Mas. Belum mau menonjolkan diri mereka gitu loh, Mas. Nah, Hmm. di sini aku berpegang prinsip siapa yang mau menonjolkan keahlian dia, tapi dalam arti dia nggak halu ya, Mas. Dia nggak Hmm. halu, jujur, dia prestasi dia sendiri. Apa salahnya kita tonjolkan di sosial media? Apalagi kan sosial media sekarang luas banget ya, Mas. Hmm. TikTok itu bisa banget tuh kita jadikan sebagai ajang branding. Jadi kalau aku megang prinsip, jangan malu untuk menunjukkan diri kita itu siapa sih, Mas. Soalnya nanti Oh, kan dengan menonjolkan diri kita sendiri nanti akan apa ya, Mas, dicari-cari gitulah, gitu sih, Mas. kalau dari yang perlu dipersiapkan secara teknisnya mungkin kayak kalau di awal tuh harus nyiapin materi atau meeting untuk blog berapa aja atau harus mulai develop kayak mungkin grupnya atau media komunikasinya atau apa aja gitu. Oh, tentunya uh, kalau dari aku cari tahu dulu kurikulum dari adik tingkat itu, Mas. Jadi materi dari mereka tuh apa aja yang dibahas gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, kemudian kita buat materinya kayak gitu sih, Mas. Jadi cari tahu materi dari mereka itu apa. Dan kemudian untuk alatnya ya sebenarnya banyak ya, Mas, untuk media. uh, ini suara aku masuk nggak sih, Mas? Masuk, masuk, masuk. Oke, oke. Ini kok di komen macet workplace. Iya. Jadi untuk alatnya ya kita bisa memanfaatkan iPad, kemudian laptop pun cukup gak sih untuk pembuatan material gitu, Mas. Sama e-book sih tentunya. E-book. Untuk Betul. e-booknya kalau dari Medical Rapper udah bikin e-book sendiri atau masih pakai e-book dari luar atau gimana? Of course kita pakainya ini ya, Mas. Buku-buku kaitan Tortora gitu-gitu, Mas. Oh, oke. Berarti e-book dari yang EBM-EBM itu ya? Belum, kalau kedepannya ada rencana nggak kayak bikin e-book tapi isinya kayak mind map semua biar lebih gampang ngapalinnya gitu? Hmm, kalau kita itu bukan mind map sih, Mas. Jadi kayak tulisan tangan gitu. Tulisan tangan tapi di iPad. Oh, oke. Rangkuman materi gitu ya. Ya. Hmm. Nah, terus selama ini kira-kira kalau menurut Ian itu strategi marketing atau branding itu untuk bisnis bimbel itu apa sih yang paling works atau yang paling manjur gitu? Dari mulut ke mulut gak sih, Mas? Kalau dari Menurut aku gue sih tuh. dari mulut ke mulut. Kemarin itu aku boleh cerita angkatan 22 itu tuh ini, Mas. Jadi ceritanya ada di tingkat yang join aku itu gara-gara dari Hmm. temennya. Jadi temennya kayak belajar di Zoom gitu kan.
kamu kalau belajar ujian blog itu di mana yang, oh aku ikut ini kelasnya Kak Ian Medical Papers gitu. Nah, dari dari situ terus ada tinggal pada join gitu Mas. Dari situ sih, jadi mulut ke mulut sih Mas. Dan Oke. juga kalau dari ini promote ya kita bisa ini sih Mas, kayak apa ya, suruh promosiin dari teman kita. Kebetulan temanku ada yang TikToker gitu kan Mas, dokter gitu. Terus aku minta bantuan dia, tolong bikinin ini dong. Jadi dia kreatif gitu, bisa bikin video apa ya Mas, video promosi gitulah ya, sama dia dibuatin lah kayak gitu. Jadi kalau untuk gimana Mas? Gimana memanfaatkan Memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan TikTok, kemudian Instagram, kemudian maybe kalau bisa ini sih Mas, kan banyak ya sekarang TikToker yang anak-anak FK gitu, kita bisa tuh untuk ajak kolaborasi dengan dia gitu, suruh promosiin di TikToknya. Itu kan anak UMG ada kan Mas, FKG kalau itu ada FKG. ya. Oke. Nah, kalau dari ngincer ke market atau mahasiswa dari kedokteran lain udah ada kepikiran belum ya? Kayak mungkin nyari marketnya mahasiswanya itu dari UMY atau dari UGM atau yang lainnya? Oke. Kalau kemarin tuh ada sih Mas yang menghubungi aku, tapi itu dari Undip ya. Dari Undip. Dari mana? Oh, ini. Itu dari Dia itu dapatnya mungkin dari ini sih Mas, TikTok kalau nggak Instagram sih. Instagram dari Medical Papers, mungkin lab ada kayak gitu. Terus menghubungi aku gitu sih Mas. Oke. Nah, tapi kalau untuk Terus fokus kesananya untuk saat ini masih di UII sih Mas. masih Dan aku di UI ya. ya belum apa ya, belum dapat gitu yang dari luar gitu. Oke. Nah, misalkan kan sekarang udah ada tentor undangan ya. Nah, misalkan ada yang mau gabung tapi dia udah kayak di atasnya Ian, misalkan udah semester 7 gitu. Itu menerima juga nggak? Boleh aja Mas. Dokter Boleh, oke. aja, Nanti dokter aja itu kan dia bisa jadi tentor undangan. Kalau yang semester 7 itu juga otomatis juga bisa Mas. oke. Nah, misalkan ada juga yang mau belajar tapi dia udah koas gitu. Bisa nggak kalau request tentornya itu dari tentor yang dokter itu? Bisa dong Mas. Tapi menyesuaikan aku dokter juga ya. Fleksibel banget ya berarti sifatnya. Oke. Nah, kalau kedepannya Ian ada rencana mau bikin bisnis apa lagi nih? Oke. Rencana mungkin Medical Papers mungkin nggak, ya intinya Medical Papers mungkin kedepannya bukan hanya tentang bimbel sih Mas, mungkin ada yang lain. Tapi aku tidak boleh sebut, mohon maaf ya Mas ya. Oke, masih surprise ya. Oke. Nah, untuk kedepannya selama ini poin apa pelajaran apa yang didapetin dari Ian yang mungkin bisa di-share nih kalau teman-teman mau belajar bisnis itu apa sih yang kayak hati-hati atau perlu diperhatikan banget biar nggak salah jalan gitu. Oke, jadi mungkin dari aku sih ini sih Mas, dari niat kita sih, kalau dari aku niat aku membantu orang lain ya, membantu mahasiswa FK dia dapat A. Jadi di sini aku lebih seneng nih sih Mas. Jadi bukan semata-mata tentang cuan atau apalah itu ya Mas, cuan dan kawan-kawan. Kalau menurutku prinsipku adalah rezeki dari Allah itu kan udah ada yang ngatur ya, dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi selama kita niatnya baik membantu orang lain, insya Allah juga akan datang gitu Mas. Dan
ini sih Mas, aku lebih seneng kayak dikabarin, Mas, makasih nilaiku A, aku tertinggi di Oke. pesawat ini, Mas. Jadi mungkin rasa dopaminnya itu saat dikabarkan kalau adik-adik tingkat itu tuh dapat A gitu, Mas. Itu sih. Oke, oke. Jadi Jadi dapat jadinya, testimoni gitu ya. hmm, Oke. Nah, kalau ke depannya yang masih surprise ini juga bisnisnya di bidang kesehatan atau ada rencana bisnis di luar kesehatan? di kedokteran, Mas. Di kedokteran masih. Masih di kedokteran. Hmm. Kalau untuk bisnis jangka panjangnya, apakah ada rencana bisnis di luar kesehatan nggak? Oh, untuk itu belum sih, Mas. Belum ya. Oke, Iya. oke, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau menurut Ian, kira-kira apa sih bisnis yang mungkin banget buat teman-teman sejawat yang masih mahasiswa di sini untuk mulai, tapi modalnya terbatas gitu? Mulai tapi model terbatas. Hmm. Itu tadi sih, Mas. Uh, Gimana? Kalau dari aku ya tadi ngajar, kalau dari aku, Mas. Ngajar, bikin bimbel. Nah, apa yang belum ada di kampus tersebut, coba kita buat. Tapi dengan syarat kita bisa tanggung jawab dan kita memang expert di bidang tersebut sih, Mas. Jadi disesuaikan sama expert kita. Ya, contohnya ini, Mas. Jujur aku kalau terkait OSCE gitu kan, aku itu Hmm. lebih pro di teorinya ketimbang di OC-nya. Jadi Nah, daripada aku sesat ngajarin OC, ya udah aku fokus yang aku bisa gitu. Fokus yang aku bisa di teorinya gitu sih, Mas. Nah, mungkin hmm. bagi teman-teman yang jago OC, bisa banget tuh bikin bimbel untuk OC Masih gitu sih, Mas. gitu. Kan belum ada. Iya, masih jarang kalau bimbel untuk kostum mungkin ya. Untuk prakteknya Hmm, apalagi. ya. Ah, Oke. Nah, aku mau nambahin info aja nih. Kebetulan di Dopa itu ada yang namanya program afiliasi. Jadi kalau buat teman-teman yang masih mahasiswa, itu bisa gabung, itu gratis. Daftarnya juga gratis. Itu nanti tiap misalkan bantu untuk penjualan dari e-course-nya, itu komisinya 50.000 per e-course-nya. Sedangkan kalau bantu penjualannya itu bukunya, itu komisinya 35.000. Jadi kalau buat mahasiswa itu udah lumayan banget nih. Misalkan sehari aja jualnya 3 e-course, itu nanti sebulan berarti udah dapat 4,5 juta kan. Padahal cuman modal daftar akun sama bikin linknya aja. Sedangkan untuk materi-materi iklannya dan juga untuk landing page-nya itu udah disiapin semua sama Dopa gitu. oh, that's great. Oke, oke. Kayak gitu mungkin Yan untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga bisa dapat insight-insight baru nih. Cara bikin bimbel di Iya. bidang kesehatan, terus juga untuk mengkombinasikan antara bimbel sama passionnya mungkin. Oke, oke, kayak gitu Yan. Terima kasih banyak. Oke, semoga lancar selalu sama medical repair juga bisa berkembang terus. Amin, Mas Raffi. Terima kasih banyak telah diundang, Mas. Sebuah kehormatan juga. Tapi terima kasih. Tak lupa aku juga mengucapkan ya, Mas, selamat untuk Sembas ya, Mas. Oke, Ya, Sembas iya, iya, keren sih. Selamat. iya, iya. Oke, oke, terima kasih Yan. Semoga sukses selalu. Amin. Sukses selalu juga untuk Mas Raffi. Terima kasih ya, Mas. Ya.